Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 8a. Keparat, berani engkau menganiaya anak buahku? Bentak laki-laki yang mendayung perahu tadi dan disebut Kakang Jalak Uren oleh 4 orang yang merampok. Dengan marah dia meninggalkan kawannya yang masih menelikung wanita itu dan melompat ke daratan sambil mencabut sebatang golok yang berkilauan saking tajamnya. Sebentar saja orang yang bertubuh tinggi ini sudah berhadapan dengan Aji. Melihat betapa 4 orang anak buahnya masih menggeletak tak bergerak, dia mengira mereka telah tewas maka kemarahannya memuncak. Babo-babo, bocah keparat! Berani engkau membunuh 4 orang anak buah perkumpulan para pendekar Gagak Rodra? Bentak Ki Jalak Uren, wakil ketua gerombolan Gagak Rodra itu sambil menudingkan goloknya ke arah muka Aji. Aku tidak membunuh mereka, hanya membuat mereka pingsan agar mereka tidak dapat merampas kuda dan barang-barangku. Kata Aji dengan sikap tenang. Dia lalu berjongkok dan membungkus lagi pakaian dan pundi-pundi uangnya dalam buntalan kain. Mendengar ucapan ini, Ki Jalak Uren menghampiri 4 orang anak buahnya itu dan mendapat kenyataan bahwa yang diucapkan pemuda itu benar. Mereka tidak tewas melainkan pingsan. Akan tetapi kenyataan ini tidak mengurangi kemarahannya. Dia menghampiri lagi Aji yang telah selesai membungkus barang-barangnya dan kini berdiri dengan sikap tenang namun waspada. Heh, pemuda yang kurang ajar! Siapa engkau, berani sekali engkau menentang perkumpulan Gagak Rodra? Aku tidak menentang siapa-siapa, hanya mempertahankan kuda dan barang-barangku yang hendak dirampas oleh 4 orang ini. Namaku Lindu Aji. Keparat. Sepanjang kali Bogawanta ini adalah menjadi wilayah kekuasaan kami dan siapa saja yang lewat di sini harus menaati peraturan kami. Akan tetapi engkau malah berani melawan dan merobohkan 4 orang anak buah kami, berarti engkau sudah bosan hidup. Engkau sekarang berhadapan dengan Ki Jalak Uren, Gembong Kali Bogawanta. Menyerahlah untuk kuringkus dan kuhadapkan ketua kami, daripada engkau menjadi bangkai makanan buaya di kali ini. Ki Jalak Uren. Andika mengatakan bahwa Andika sekalian adalah orang-orang gagah dari perkumpulan para pendekar Gagak Rodra. Akan tetapi mengapa para pendekar bersikap dan bertindak seperti segerombolan perampok dan penjahat yang suka mengganggu orang? Aku melihat di perahu itu kalian juga menawan seorang wanita. Apakah perbuatan kalian itu termasuk watak para pendekar, ataukah ulah para penjahat? Babo-babo, keparat! Berani engkau menghina kami? Berani engkau melawan aku, Ki Jalak Uren Gembong Kali Bogawanta? Jangankan hanya Gembong Kali Bogawanta, biarpun setanya sekalipun, kalau berbuat jahat pasti akan kulawan. Jahanam sombong! Ambrol dadamu! Bentak Ki Jalak Uren dan tiba-tiba saja kakinya yang besar dan panjang itu sudah mencuat melakukan tendangan kilat ke arah dada Aji. Akan tetapi pemuda ini sudah waspada. Latihan yang ditekuninya di bawah bimbingan mendiang Ki Tejo Budi telah membuat ilmu silatnya mendarah daging dengan dirinya dan gerakannya sudah otomatis tanpa dikendalikan pikiran lagi. Maka, ketika angin tendangan menyambar, dia sudah mengelak mundur ke samping kanan sehingga kaki lawan yang menyambar ke arah dadanya itu luput. Namun Ki Jalak Uren ternyata bukan orang lemah. Dia jauh lebih tangguh dibandingkan dengan anak buahnya tadi. Orang ini adalah wakil ketua kedua di gerombolan Gagak Rodra, maka tentu saja ilmu silat dikuasainya dengan baik di samping tubuhnya yang kebal dan kokoh kuat. Begitu tendangannya luput dan kaki yang menendang itu sudah turun, tubuhnya sudah menerjang maju dan goloknya menyambar dahsyat. Saking cepat dan kuatnya golok itu menyambar, golok lenyap bentuknya berubah menjadi sinar putih yang menyambar ke arah leher Aji. Singgih! Aji merendahkan tubuhnya dan sinar golok itu lewat di atas kepalanya. Akan tetapi Ki Jalak Uren sudah menyusulkan serangan dengan tangan kirinya. Jari-jari tangan kirinya membentuk cakar dan mencengkeram ke arah perut Aji dari bawah. Aji cepat menggerakkan lengan kanannya menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Wutut! Duh! Dua lengan bertemu dan akibatnya, Ki Jalak Uren terdorong mundur dan terhuyung. Dia terkejut sekali. Dia adalah seorang yang kebal dan bertenaga besar, akan tetapi pertemuan kedua lengan itu bukan saja membuat dia terhuyung menandakan bahwa dia kalah kuat, akan tetapi juga lengannya terasa nyeri menunjukkan bahwa kekebalannya dapat ditembus oleh lengan pemuda itu. Maklumlah dia bahwa pemuda yang sederhana ini ternyata memiliki kesaktian. Dia menjadi semakin marah dan penasaran. Sambil mengeluarkan gerengan seperti seekor singa dia sudah menerjang lagi, menyerang dengan goloknya. Aji bergerak dengan gerak silat Wanara Sakti.
Tubuhnya lincah dan terengginas, mengelak dan berlompatan ke sana-sini dengan cepat sekali sehingga kemanapun sinar golok menyambar, selalu hanya mengenai tempat kosong. Tiba-tiba dia mendengar jerit dari arah sungai. Tolong geg. Aji melompat ke belakang dan menoleh. Dia melihat laki-laki tinggi kurus yang tadi menelikung wanita itu kini mendayung perahunya ke tengah, agaknya hendak melarikan diri dengan perahu sambil membawa wanita itu. Melihat ini, Aji bertekad untuk menolong wanita itu. Dia harus merobohkan dulu Ki Jalak Uren kalau hendak mengejar laki-laki yang melarikan wanita itu. Pada saat itu Ki Jalak Uren yang sudah merasa penasaran sekali kembali mengirim bacokan dengan goloknya. Sekali ini Aji sudah mengambil keputusan untuk menyudahi perkelahian ini secepatnya karena dia harus menolong wanita yang dilarikan penjahat. Begitu golok menyambar, dia tidak mengelak melainkan menyambut dengan sambaran tangan kirinya mendahului dan memegang golok, sementara tangan kanannya cepat menyambar ke depan, dengan jari-jari terbuka dia menotok ke depan. Duk! Ngek! Ki Jalak Uren terjengkang dan roboh, tak mampu bergerak lagi karena dia pun sudah kelenger, pingsan. Aji tidak memperdulikannya lagi. Cepat dia melompat ke tepi sungai dan melihat betapa perahu itu sudah tiba di tengah sungai. Wanita itu masih menangis dan menjerit, meronta di bawah tekanan kaki laki-laki itu yang dilintangkan di atas pinggangnya. Sedangkan kedua tangan itu menggerakkan dayung, mendayung perahu melawan arus menuju seberang. Aji melompat ke air. Biur. Air muncrat dan Aji cepat berenang. Seperti seekor ikan saja dia meluncur di permukaan air. Sebentar saja dia dapat menusul perahu itu. Wanita itu kebetulan mukanya menghadap ke belakang perahu, melihat Aji lebih dulu. Melihat seorang pemuda yang tadi dilihatnya berkelahi melawan para perampok kini sudah berenang dekat perahu, wanita itu berseru. Kisanak, tolonglah aku, tolong. Laki-laki tinggi kurus yang mendayung perahu itu menoleh dan dia pun melihat Aji yang sudah berenang dekat sekali dengan perahu. Aji sudah berada di belakang perahu dan tangan kirinya meraih pinggiran perahu. Melihat ini, laki-laki itu bangkit berdiri mengangkat dayungnya. Hahaha, engkau berani menggangguku? Aku Blekok Ireng, akan menjadikan engkau makanan ikan. Dayungnya menyambar ke arah tangan Aji yang berpegang pada perahu. Terpaksa Aji melepaskan tangannya dari perahu agar jangan sampai terpukul. Ki Blekok Ireng adalah wakil ketua pertama dari gerombolan Gagak Rodra dan tentu saja tingkat ketangguhannya melebihi tingkat Ki Jalak Uren. Bahkan dia pun seorang ahli bermain di air, maka melihat Aji mengejar perahunya, dia menertawakannya. Hahaha, mampuslah. Katanya lagi dengan dayungnya dia memukul-nukul ke arah kepala Aji yang berenang di belakang perahu. Sambil beriang Aji mengelak ke kanan-kiri, mencari kesempatan. Ketika mendapatkan kesempatan, cepat sekali tangannya menyambar dan dia sudah berhasil menangkap dayung yang dipukul-pukulkan ke arahnya. Setelah dapat menangkap ujung dayung, Aji mengerahkan tenaga dan menarik dayung itu dengan tenaga sentakan kuat. Biur. Air muncrat dan kedua orang itu saling tarik dayung. Saking kuatnya tenaga mereka, dayung patah tengahnya, menjadi dua potong. Dan terjadilah perkelahian di air, menggunakan potongan dayung. Saling pukul dan saling tangkis. Sementara itu, perahu yang tidak dikuasai orang itu terbawa arus air yang mengalir perlahan. Aji menggunakan kepandaiannya dan tiba-tiba dia menyelam. Ki Blekok Ireng melihat ini juga segera menyelam dan perkelahian dilanjutkan dalam air. Seperti dua ekor ikan saling serang. Akan tetapi segera terbukti bahwa Aji jauh lebih kuat. Berulang kali ketika dua tangan beradu, tubuh Ki Blekok Ireng terpental. Akhirnya wakil ketua gerombolan Gagak Rodra ini maklum bahwa kalau dilanjutkan perkelahian itu, akhirnya dia akan kalah dan hal ini berbahaya baginya. Tiba-tiba dia menggunakan kedua tangannya untuk memegang pinggang wanita itu dan sekali angkat, dia telah mendudukkan wanita itu di atas punggung kuda, duduk miring. Nah, berpeganglah pada pelana kuda, aku akan menuntunnya. Kata Aji yang lalu menuntun kuda itu meninggalkan tempat itu. Wanita itu tidak berkata-kata, hanya kedua pipinya berubah agak kemerahan. Ia duduk di atas pelana dan memandang Aji berjalan di depan kuda dengan alis berkerut. Diam-diam merasa heran, bukan saja atas ketangguhan pemuda itu yang telah mengalahkan para perampok, akan tetapi juga atas sikap yang lembut dan sopan itu. Jauhkah Loano dari sini, Nimas? Tanya Aji tanpa menoleh. Jauh sekali. Mereka itu membawaku sejak fajar tadi dengan perahu yang mereka dayung cepat-cepat. Jawab wanita itu. Aji berpikir.
Berperahu mengikuti aliran air sungai ditambah dengan tenaga dayung tentu cepat sekali, jauh lebih cepat daripada orang berjalan kaki. Padahal, wanita itu dilarikan dengan perahu sejak fajar tadi. Sudah setengah hari lebih. Kini, kalau dia mengantar wanita itu pulang, tentu sedikitnya akan makan waktu lebih dari 1 hari, atau bahkan sampai 2 hari. Tiba-tiba angin semilir dan Aji merasa tubuhnya dingin. Baru dia ingat bahwa seluruh tubuh dan pakaiannya basah kuyup, demikian pula wanita itu. Dia cepat menoleh dan melihat wanita itu menggigil kedinginan di atas kuda. Dia berhenti dan kuda itu pun ikut berhenti. "Ah, Andika kedinginan, Nimas?" Wanita itu menaruh kedua tangan di kedua pundaknya. "Ya, dingin sekali. Andika harus berganti pakaian, kalau tidak dapat terserang masuk angin." Aji lalu menurunkan buntalan pakaiannya dari punggung, membantu wanita itu turun dari atas kuda dengan memegang pinggang yang ramping itu seperti tadi ketika membantunya naik. "Akan tetapi aku tidak membawa ganti pakaian. Aku ada membawanya, sementara boleh Andika pakai dulu," kata Aji sambil melepaskan buntalan dan mengeluarkan sehelai sarung dan baju, diberikannya kepada wanita itu. "Di sana ada semak tebal, Andika dapat berganti pakaian di sana. Aku juga akan berganti pakaianku yang basah ini." Dia mengambil seperangkat pakaian terdiri dari celana dan baju, kemudian pergi ke belakang sebuah batu besar yang letaknya berlawanan arah dengan semak belukar itu. Wanita itu agak ragu sejenak, kemudian setelah melihat Aji menghilang di balik batu besar, ia pun melangkah menuju ke semak belukar dan menghilang di balik semak. Aji telah selesai berganti pakaian. Dia kembali ke kudanya, memeras pakaiannya yang basah lalu duduk di atas akar pohon yang menonjol dan menanti wanita yang berganti pakaian itu. Duduknya membelakangi semak-semak. Tak lama kemudian dia mendengar langkah lembut dari arah belakangnya. Aji bangkit dan memutar tubuhnya. Wanita itu telah berganti pakaian. Sarung itu melibat tubuhnya dari dada ke bawah. Bagian atasnya tertutup baju putih yang terlalu besar. Rambutnya sudah disanggul sederhana. Tampak lucu sekali, akan tetapi bersih, kering dan tidak mengurangi keayuannya. Kedua pipi itu kemerahan, mulutnya tersenyum malu-malu dibantu sinar matanya. Aku tentu kelihatan lucu sekali," katanya lirih. "Ah, tidak. Andika kelihatan seperti seorang pemuda yang jelek dan tidak patut tentu. Sebaliknya malah. Andika tampak tampan dan patut sekali." Wanita itu menghela napas dan duduk di atas akar pohon, lalu memeras pakaiannya yang basah. Aji berjongkok dan merapikan buntalannya lagi. Wanita itu membawa pakaiannya di tempat yang terbuka lalu menjemur pakaiannya di atas batu. Tanpa diminta ia mengambil pakaian Aji yang basah dan sudah diperas dari atas akar pohon dan menjemurnya pula. "Sebaiknya kita berhenti di sini sebentar sampai pakaian kita itu menjadi kering," katanya. Aji mengangguk saja, kemudian mereka duduk di atas akar pohon, di bawah pohon yang teduh. "Kisanak, aku belum mengenal namamu, padahal Andika sudah menyelamatkan aku dari bencana," kata wanita itu sambil menatap wajah Aji. "Namaku Lindu Aji, aku seorang perantau," jawab Aji pendek. "Aku pun ingin sekali mengetahui siapa Andika dan bagaimana sampai Andika terjatuh ke tangan orang-orang jahat tadi." "Lindu Aji? Ah, nama yang aneh, langka, indah dan mengandung kegagahan, sesuai dengan orangnya yang gagah perkasa dan berjiwa satria," wanita itu memuji. "Dan masih begitu muda remaja?" Aji tersenyum. "Muda remaja? Usiaku sudah 20 tahun. Masih muda sekali. Aku lebih tua setahun. Karena itu, tidak semestinya Andika menyebut aku Nimas. Habis, harus menyebut apa? Sepatutnya menyebut Mbak Kayu. Mbak Kayu Winarsi, itu namaku. Dan aku menyebutmu Adimas, Adimas Aji. Bukan saja karena aku lebih tua, akan tetapi juga karena aku sudah mempunyai suami, jadi sudah jauh lebih dewasa." Aji menekan perasaan herannya. Akan tetapi, Andika kelihatan masih begini muda. Tadinya kukira baru berusia 18 tahun. Winarsih tersenyum dan deretan giginya yang rapi dan putih tampak, membuat wajah itu tampak semakin menarik dan manis. Dan Andika yang baru berusia 20 tahun tampak bijaksana dan matang sikapmu, seperti orang yang jauh lebih tua, padahal wajahmu masih tampak muda sekali.
Andika tentu seorang satria, murid seorang yang sakti mandraguna. Suamiku banyak bercerita tentang orang-orang yang sakti mandraguna. Bakayu Winarsih. Setelah menyebut wanita itu dengan Bakayu, Aji merasa lebih akrab dan tidak canggung lagi, merasa seolah bicara dengan Bakayunya sendiri. Setelah tahu bahwa wanita itu lebih tua bahkan telah bersuami, dia merasa lega dan tidak rikuh. Kalau suamimu mengenal orang-orang sakti mandraguna, tentu suamimu juga seorang yang dikdaya. Betulkah dugaanku ini? Winarsih menghela napas panjang. Tidak keliru dugaanmu, Dimas Aji. Suamiku bernama Kisumali dan dia adalah seorang yang memiliki aji kadikdayaan. Akan tetapi semenjak aku menjadi istrinya, dia menyatakan ingin hidup tenang dan damai, tidak pernah lagi mencampuri urusan dunianya orang-orang yang suka mengadu ilmu kadikdayaan. Kami hidup bertani di Loano, hidup tenang dan tenteram. Akan tetapi bagaimana Mbak Kayu tadi sampai ditawan mereka? Itulah, Dimas. Kukira ini juga ada hubungan dengan cara hidup suamiku ketika masih menjadi pendekar dahulu. Aku sendiri tidak mengenal dia orang yang menculikku. Pada waktu fajar tadi, seperti biasa aku mencuci pakaian di sungai yang berada dekat dengan rumahku. Tiba-tiba dua orang laki-laki tadi menangkap aku dan melarikan aku dengan perahu mereka. Di darat masih ada 4 orang kawan mereka yang mengikuti perahu sambil berlari-lari. Aku tidak mengenal mereka, akan tetapi pernah aku mendengar orang yang tinggi kurus dan yang menelikung aku itu menyebut nama suamiku. Dia berkata sambil tertawa. Rasakan sekarang pembalasan kami, Kisumali. Maka aku menduga bahwa tentu perbuatan menculikku itu mereka lakukan untuk membalas dendam. Mungkin mereka dahulu pernah bermusuhan dengan suamiku. Aji mengangguk-angguk, diam-diam merasa heran mengapa seorang pendekar yang masih muda sudah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri untuk memanfaatkan ilmu-ilmu yang dengan susah payah dipelajarinya. Mendengar ceritamu, melihat keadaannya aku merasa yakin bahwa suamimu sebagai pendekar tentu pernah bentrok dengan mereka. Maksudku bukan bentrok dengan 2 orang penculikmu itu, melainkan dengan gerombolan Gagak Rodra. Mungkin dugaanmu benar, Adimas Aji. Nanti kalau sudah tiba di rumah, tentu suamiku akan dapat menceritakan tentang permusuhannya itu. Sekarang tentang dirimu, Adimas. Engkau tadi mengatakan bahwa engkau seorang perantau? Bagaimana dapat berada di sini? Aji tersenyum dan Winarsih memandang kagum. Pemuda itu memang tampak manis sekali kalau tersenyum. Aku memang seorang kelana, Mbak Kayu. Dan kebetulan sekali aku ingin berkelana ke daerah barat. Aku berasal dari Gampingan, sebuah dusun kecil di dekat Laut Kidul. Kebetulan saja ketika aku berhenti mengasuh di tepi sungai menanti orang lewat untuk bertanya bagaimana aku dapat menyeberangi sungai, muncul 4 orang yang merampok kuda dan buntalan ini. Kemudian muncul pula 2 orang dengan perahu yang menawanmu. Karena menduga bahwa engkau tentu diculik, maka setelah merobohkan para perampok, aku lalu berenang dan mengejar perahu itu. Aku juga ingin segera dapat berjumpa dengan suamimu, Mbak Kayu. Mari kita lanjutkan perjalanan agar dapat tiba di sebuah dusun sebelum hari menjadi gelap. Baiklah, Adimas. Kini sikap Winarsih juga lebih akrab dan tidak canggung lagi karena ia pun merasa seolah berhadapan dengan seorang adik sendiri. Akan tetapi biar aku berjalan kaki saja, rasanya tidak enak menunggang kuda sedangkan engkau berjalan kaki. Akan tetapi kalau engkau berjalan kaki, selain engkau akan menjadi lelah sekali, juga perjalanan menjadi semakin lambat. Kalau saja engkau dapat menunggang kuda dan melarikannya, tentu kita akan dapat tiba di rumahmu dengan cepat, Mbak Kayu. Kalau dudukmu menghadap ke depan, tentu kuda dapat dilarikan lebih cepat dan aku dapat berlari sambil menuntun kuda. Wah, membiarkan engkau berlari-lari sambil menuntun kuda yang kutunggangi? Tak mungkin aku dapat membiarkan hal itu. Terlalu enak untukku dan tidak enak untukmu. Lagi pula, andai kata aku dapat duduk menghadap ke depan, aku pun tidak berani kalau kuda berlari kencang. Aku takut jatuh. Bukankah kudamu ini cukup besar dan kuat, Adimas? Kulihat berbeda dengan kuda biasa yang pernah kulihat. Apa kuda ini tidak kuat kalau kita tunggangi berdua? Kalau berboncengan denganmu, aku tidak takut. Tiba-tiba Aji menjadi rikuh kembali. Akan tetapi, tidak apa-apakah kalau kita berboncengan? Kalau dilihat orang, apakah hal itu pantas? Winarsih tersenyum lebar, senyum yang tulus dan pandang matanya kagum. Pemuda ini jujur dan polos, juga amat tahu kesusilaan.
Mas Aji, aku mengerti apa yang kau maksudkan, mengerti apa yang kau ragukan. Engkau khawatir kalau orang yang melihat kita berboncengan lalu menuduh yang bukan-bukan. Akan tetapi kita berdua yakin benar akan alasan dan keadaan kita. Pertama, kita berboncengan karena kita ingin cepat-cepat sampai ke tempat tinggalku dan tidak ada cara lain yang lebih cepat kecuali berboncengan menunggang kuda. Kedua, kita berdua yakin benar bahwa kita tidak melakukan, bahkan tidak pernah membayangkan hal yang tidak pantas atau melanggar kesusilaan. Nah, kalau dua kenyataan itu masih belum dapat menghilangkan kekhawatiranmu, biarlah kita berjalan kaki saja. Kalau aku disuruh menunggang kuda sendiri dan engkau berjalan kaki, aku tidak mau. Aji mendengar dengan kagum. Wanita lemah ini ternyata memiliki pandangan luas dan batin yang kuat. Dia teringat akan satu di antara petuah gurunya. Aji, kita harus selalu ingat dan waspada. Ingat setiap detik akan Gusti Allah, dan waspada setiap saat akan pikiran, kata-kata dan perbuatan kita sendiri. Yang terpenting dalam kewaspadaan itu adalah mawas diri. Biarpun orang sejagat menuduh kita pencuri, kalau kita tidak mencuri, maka biarkan sajalah orang menuduh. Sebaliknya, biarpun tidak ada orang yang tahu, kalau kita waspada dan merasa telah melakukan pencurian, hal inilah yang amat penting agar kita mawas diri dan mengubah kesalahan kita. Engkau benar, Mbak Winarsi. Kita terpaksa harus berboncengan karena ingin agar engkau dapat segera sampai di rumahmu dan kita tidak melakukan atau memikirkan hal-hal yang tidak baik. Mengapa harus malu dan khawatir akan pendapat orang lain? Dia lalu membuka lagi buntalan pakaiannya dan mengeluarkan celan hitam dan memberikannya kepada Winarsi. Nah, kau kenakan celana ini Mbak agar engkau leluasa menunggang kuda. Winarsi tersenyum, menerima celana itu dan pergi lagi ke balik semak-semak untuk mengenakan celana itu di balik sarungnya. Ia berterima kasih sekali kepada Aji yang demikian penuh pengertian. Setelah selesai mengenakan celana dan keluar, ia melihat Aji sudah mengambil pakaian yang tadi dijemur dan dimasukkan dalam buntalannya. Sekarang kita berangkat, Mbak Kayu. Kata Aji yang sudah menggendong buntalan pakaiannya. Dia lalu membantu Winarsih naik ke atas pelana kuda. Wanita itu duduk menghadap ke depan dan tentu saja merasa lebih enak dan lebih mudah daripada ketika ia menunggang kuda dengan duduk miring. Aji lalu melompat ke belakang wanita itu, menjaga jarak agar tubuhnya tidak berhimpitan dengan tubuh Winarsih. Demikianlah dengan berbonceng seperti itu, Aji memegang kendali kuda dan perjalanan kini dapat dilakukan jauh lebih cepat. Semula Winarsih merasa riku juga dengan adanya seorang laki-laki duduk di belakangnya berdempetan. Belum pernah ia begitu dekat dengan seorang pria kecuali dengan suaminya. Akan tetapi ia merasa lega ketika tidak merasa tubuh pemuda itu menghimpit tubuh belakang dan ia menjadi semakin kagum saja kepada pemuda itu. Seorang pemuda yang benar-benar sopan dan berhati bersih. Ketika malam tiba, mereka memasuki dusun dadapan. Dusun di tepi kali Bogawanta ini kecil, akan tetapi Winarsih pernah berkunjung ke dusun ini bersama suaminya dan ia mengenal Ki Wirobandi, kepala dusun itu. Maka ia mengajak Aji berkunjung ke rumah kepala dusun. Ki Wirobandi mengenal dan menghormati Ki Sumali sebagai seorang pendekar gagah perkasa. Maka, melihat Winarsih, dia mengenal istri pendekar itu dan menyambutnya dengan hormat. Tadinya dia merasa heran melihat istri Ki Sumali berboncengan dengan kuda bersama seorang pemuda tampan, akan tetapi setelah Winarsih memperkenalkan Lindu Aji sebagai seorang adiknya, dia pun menyambut pemuda itu dengan ramah dan hormat. Mereka berdua dijamu makan malam dan bermalam di rumah kepala dusun itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, setelah dijamu sarapan pagi, mereka mengucapkan terima kasih kepada Ki Wirobandi dan keluarganya, berpamit dan melanjutkan perjalanan dan berboncengan kuda. Perjalanan dilakukan dengan cepat dan menjelang tengah hari mereka sudah tiba di luar dusun Loano. Kita berhenti di sini, Dimas Aji, kata Winarsih. Aji menahan kudanya lalu melompat turun. Dia membantu Winarsih, memegang pinggangnya yang ramping dengan kedua tangannya lalu menurunkannya dari atas pelana kuda. Kenapa berhenti di sini, Mbak Kayu? Winarsih memandang ke sekeliling. Kali Bogawanto berada di sebelah kiri dan sebelah kanan jalan itu tampak sawah luas membentang dan ada gubuk di sana-sini. Kita sampai di luar dusun Loano. Itu dusunnya sudah tampak di depan. Ia menuding ke depan di mana tampak gerombolan pohon dan atap-atap rumah. Semua penduduk mengenalku dan aku merasa rikuh kalau mereka melihat kita berboncengan kuda.
Juga pakaian ini memalukan, tentu akan menjadi buah tertawaan orang. Sebaiknya kalau aku berganti pakaianku yang kemarin. Aji tak berkata apa-apa. Dia membuka buntalannya dan mengeluarkan pakaian Winarsih terdiri dari tapih, kain panjang, dan baju yang sudah robek di bagian pundak dan punggung. Masih agak lembab, belum kering benar, Mbak Kayu, katanya. Winarsih menerima pakaiannya. Tidak mengapa. Nanti kalau sampai di rumah aku berganti lagi pakaian kering. Ia mencari-cari dengan pandang matanya, kemudian menghampiri sebuah gubuk terdekat di persawahan itu untuk berganti pakaian. Aji diam saja, duduk di atas batu di tepi jalan, membelakangi gubuk itu. Kudanya dibiarkan makan rumput yang tumbuh di tepi jalan. Tak lama kemudian dia mendengar suara Winarsih di belakangnya. Ini ku kembalikan pakaianmu, Dimas Aji. Terima kasih. Aji bangkit dan memutar tubuhnya. Winarsih sudah berdiri di depannya, berpakaian wanita, biarpun pakaiannya kusut dan rambutnya awut-awutan, namun ia tampak ayu manis. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara melengking-lengking, merdu sekali namun suara suling yang mendayu-dayu itu mengandung suara yang membayangkan kemarahan. Hal ini terasa benar oleh Aji yang juga pandai meniup dan memainkan suling. Dia tahu bahwa peniup suling itu biasanya untuk mengiringi tembang orang yang sedang marah dan menantang. Mendengar suling itu, Winarsih membelalakan matanya, memutar tubuh menghadapi arah dari mana datangnya suara itu, melihat sebuah gubuk di tengah sawah agak jauh dari situ, lalu ia berseru, dia di sana. Kemudian lari ke arah gubuk itu. Aji tak tahu siapa yang dimaksudkan Winarsih. Karena khawatir kalau keselamatan wanita itu terancam, maka dia lalu mengikutinya dari belakang. Setelah tiba di depan gubuk, Aji melihat bahwa peniup suling itu seorang laki-laki yang sedang duduk bersila di panggung gubuk itu. Seorang laki-laki berusia 54 tahun, rambutnya sudah bercampur banyak uban, mengenakan kain pengikat kepala berwarna biru, pakaiannya sederhana namun bersih dan rapi, bercelana hitam sebatas lutut, bajunya lurik berlengan panjang, sarungnya dilibatkan di pundak dan sebatang gagang keris tampak terselip di pinggangnya. Orang ini bertubuh sedang namun masih tampak tegap. Wajahnya yang setengah tua itu masih ganteng dan gagah. Kedua tangannya memegang sebatang suling bambu yang sedang ditiup dan dimainkannya, dan dia duduk bersila dengan tubuh tegak. Kakang. Aji melihat Winarsih berseru dan wanita itu berlari menghampiri panggung gubuk, tangannya dijulurkan hendak menyentuh pria itu. Akan tetapi tiba-tiba pria itu menghentikan tiupan sulingnya dan sekali tangan kirinya bergerak seperti mendorong, ada angin keras menyambar dan tubuh Winarsih terpental ke belakang. Ia tentu akan terjengkang roboh kalau saja Aji tidak cepat bergerak dan menahan dengan kedua tangan menangkap pundak Winarsih. Jangan sentuh aku. Pria itu membentak sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Winarsih. Jangan kotori aku dengan tubuhmu yang ternoda dan hina. Mendengar ucapan ini, seperti lemas kaki Winarsih dan ia terkulai, menjatuhkan dirinya berlutut di atas tanah sawah depan gubuk. Air matanya bercucuran lalu berkata di antara isak tangisnya. Kakang. Engkau kenapakah, Kakang? Apa? Apa dosaku kepadamu? Pria itu tersenyum mengejek dan pandang matanya yang tajam membayangkan kejijikan. Engkau masih berpura-pura menanyakan dosamu, perempuan tak tahu malu? Engkau pergi 2 hari 1 malam tanpa pamit. Kucari kemana-mana tidak ada, tanpa meninggalkan jejak dan sekarang engkau muncul bersama seorang pemuda tampan, menunggang kuda berboncengan, berhimpitan, bahkan mengenakan pakaian pria, tentu milik pemuda itu. Baru ganti pakaian setelah tiba di sini. Aku melihat semua itu dan kini engkau masih bertanya tentang apa dosamu? Ketika tadi melihat pria itu, Aji menduga-duga siapa gerangan dia. Baru dia dapat menduga bahwa pria itu tentu suami Winarsih ketika ia menyebut kakang kepada pria tua itu. Tentu pria inilah yang bernama Kisumali, pendekar itu. Dari dorongan jarak jauh yang membuat Winarsih terpental tadi saja dia tahu bahwa pria itu memiliki tenaga sakti yang kuat. Mendengar betapa pria itu mencaci maki Winarsih, Aji menjadi penasaran dan cepat berkata. Paman, Mbak Kayu Winarsih sama sekali tidak bersalah. Sama sekali tidak kotor ternoda seperti dugaan Paman. Paman keterlaluan, mabok cemburu. Kisumali melotot ketika mendengar ucapan itu dan dia memandang wajah pemuda itu dengan tajam. Kemudian tiba-tiba tubuhnya yang tadinya duduk bersila itu melompat dan bagaikan seekor burung tahu-tahu dua sudah berdiri di depan Aji. Keparat!
Dengan usia muda dan ketampananmu engkau berani menggoda istri orang dan sekarang masih berani membuka suara seperti itu? Orang semacam engkau ini tidak patut hidup. Setelah berkata demikian, tangan kanannya bergerak ke arah kepala Aji. Aji maklum betapa dahsyat dan berbahaya serangan ini, maka dia pun mengerahkan tenaga dan menggerakkan tangan kiri untuk mengangkis. Wood! Dua tenaga sakti yang amat kuat bertemu melalui kedua lengan itu dan akibatnya Aji merasakan getaran hebat mengguncangkannya, akan tetapi Ki Sumali terhuyung ke belakang sampai 3 langkah. Pria itu terbelalak kaget. Babo-babo, kiranya engkau seorang yang digdaya juga. Bagus. Kalau begitu, mari kita selesaikan pertentangan ini di hutan sebelah timur itu. Kakang, dengarlah dulu keteranganku. Aku diculik orang dan Adimas Lindu Aji ini yang menolongku. Tutup mulutmu. Ki Sumali memotong. Tiada gunanya semua alasan yang kau cari-cari itu. Aku takkan percaya. Orang muda, pantang bagi orang gagah untuk berkelahi di depan wanita dan memperebutkannya. Demi membela kehormatan, aku tantang engkau untuk mengadu tebalnya kulit kerasnya tulang di hutan sana. Kalau engkau tidak berani, berarti engkau seorang pengecut besar dan aku pasti akan mencarimu dan membunuhmu. Setelah berkata demikian, Ki Sumali sudah melompat dan lari menuju hutan yang berada di ujung persawahan sebelah timur, tidak peduli akan jerit tangis Winarsi. Mendengar ucapan itu, Aji merasa tersinggung kehormatannya. Selain harus mempertahankan kehormatannya, juga dia merasa berkewajiban untuk menyadarkan pemarah itu dan membela Winarsi agar nama wanita itu kembali bersih dan suaminya menyadari kekeliruannya. Maka, dia pun pergi ke jalan, meloncat ke atas punggung kudanya dan mengejar Ki Sumali yang sudah berlari cepat sekali ke hutan. Setelah tiba di dalam hutan, Aji melihat Ki Sumali sudah berdiri sambil memegang suling bambunya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya bertolak pinggang. Wajahnya yang gagah itu tampak kemerahan. Aji melompat turun dari punggung kudanya, dengan tenang menambatkan kendali kuda pada sebatang pohon kemudian menghampiri kakek itu. Mereka kini berdiri saling berhadapan, hanya disaksikan pohon-pohon yang tumbuh di sekitar tempat itu. Dengan sikap tenang Aji berkata, Paman Sumali, kita baru saja saling berjumpa dan di antara kita tidak ada permusuhan apapun. Akan tetapi mengapa Paman memusuhi aku? Orang muda, siapa namamu tadi? Lindu Aji. Ya, Lindu Aji. Aku memusuhimu bukan sekali-kali untuk memperebutkan wanita, melainkan untuk membela kehormatanku yang sudah kau injak-injak. Engkau mengandalkan ketampanan dan kedikdayaanmu untuk merusak pagar ayu, melanggar kesusilaan, berarti mencoreng arang di mukaku dan menginjak-injak kehormatanku. Karena itu, sebagai orang-orang yang menghargai kegagahan, engkau atau aku yang harus mati. Nanti dulu, Paman Sumali. Sabar dan tenanglah, dengarkan dulu penjelasanku. Istrimu diculik penjahat. Aku hanya membebaskannya dari tangan orang-orang jahat kemudian mengantarkannya pulang. Sama sekali kami tidak melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan. Cukup. Ia mengenakan pakaianmu, ia berboncengan kuda denganmu, kalian tampak begitu akrab dan mesra. Semua itu kulihat sendiri. Aku belum buta untuk dapat melihat bahwa kalian berdua saling menyukai. Engkau masih berani menyangkal bahwa engkau suka dan mencinta Winarsi? Tidak kusangkal bahwa aku kagum dan suka kepada Mbak Kayu Winarsi. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa aku mencintanya dan bahwa kami telah melakukan hal-hal yang tidak patut. Aku bukan seorang laki-laki yang suka menggoda istri orang lain. Kalau aku suka kepadanya karena ia seorang wanita yang bijaksana dan baik budi dan kalau ia suka kepadaku karena aku telah menyelamatkannya dan bersikap sopan kepadanya, apakah itu salah? Pikiranmu sudah dikotori bayangan nafsu, Paman Sumali, sehingga engkau membayangkan yang bukan-bukan. Rasa suka, bahkan cinta sekalipun, tidak selalu harus dikotori dengan perjinahan ulah nafsu. Panas juga rasa hati Aji karena dia dituduh sebagai perusak pagar ayu. Engkau boleh mengoceh apapun, akan tetapi mataku tidak buta. Winarsi pasti jatuh hati kepadamu dan hal itu apa anehnya? Engkau masih muda, tampan, dan pandai mengambil hati. Sedangkan aku. Paman, kiranya tuduhanmu itu timbul dari rasa rendah dirimu. Engkau merasa sudah tua dan sebagainya. Sungguh engkau keliru, Paman. Aku merasa yakin bahwa Mbak Kayu Winarsi adalah seorang istri yang mencinta suaminya, seorang istri yang setia. Cukup. Katakan saja engkau takut dan aku akan membunuhmu sebagai seorang perusak pagar ayu yang berjiwa pengecut.
Marahlah Aji mendengar ini. Dan engkau seorang laki-laki yang keras kepala, ingin benar dan menang sendiri, seorang suami yang sudah menjadi buta karena cemburu yang tak berdasar. Bodoh dan tolol, percuma saja menganggap diri sebagai seorang pendekar. Bagus kalau engkau berani melawanku. Nah, sambut seranganku ini. Kisumali lalu menyerang dengan sulingnya. Biarpun senjata itu hanya sebatang suling bambu, akan tetapi di tangan seorang sakti dapat menjadi senjata yang ampuh dan berbahaya sekali. Ketika suling itu digerakkan untuk memukul ke arah kepala Aji dan menyambar, terdengar suara melengking seolah suling itu ditiup. Akan tetapi Aji sudah waspada. Dia maklum bahwa orang ini memiliki kesaktian dan dia tahu benar betapa dahsyat dan berbahayanya serangan suling itu. Maka dia pun cepat bergerak seperti kera, memainkan ilmu silat wanara sakti dan dengan mudahnya dia mengelak dari serangkaian serangan suling yang berisi 7 kali serangan bertubi-tubi itu. Kisumali terkejut juga melihat betapa serangkai serangannya itu dengan mudah dapat dielakkan oleh lawannya yang masih begitu muda. Padahal, serangkai serangan itu merupakan serangan andalannya dan jarang ada lawan mampu mengelak secara berturut-turut 7 kali. Diam-diam dia berkemak-kemik membaca mantram, tiba-tiba dia mendorongkan tangan kirinya ke depan dan mulutnya mengeluarkan pekik melengking-lengkingan. Suara itu mengandung getaran yang amat dahsyat, membuat jantung Aji seperti diguncang dan dari telapak tangan kiri yang didorongkan itu keluar asap hitam yang panas. Inilah Aji Jerit Bhairawa, semacam pekik ditambah serangan asap hitam yang mengandung tenaga sihir yang amat berbahaya. Jerit mengerikan itu dapat memecahkan jantung dan asap hitam itu pun dapat membakar tubuh lawan. Aji dapat menduga penyerangan semacam apa yang mengancam dirinya. Serangan itu mengandung 2 macam kekuatan. Kekuatan sihir terkandung dalam pekik dahsyat itu yang dapat menyerang jantung dan melumpuhkan lawan, sedangkan serangan tangan kiri mengandung tenaga sakti yang amat kuat. Maka dia pun mengerahkan tenaga saktinya dan tiba-tiba dia berjongkok, kedua tangannya menyentuh tanah sambil menggebrak tanah dia mengeluarkan bentakan nyaring. Dia telah mengerahkan tenaga surya candra dan mengeluarkan aji guruh bumi yang dahsyat. 2 kekuatan dahsyat bertemu di udara dan akibatnya, Kisumali kembali terhuyung. Wajahnya berubah pucat, sama sekali tidak mengira bahwa pemuda itu mampu melawan ilmunya sehebat itu. Saking merasa penasaran, dia menjadi marah dan sambil menggereng kembali dia melompat dan menerjang Aji dengan sulingnya. Akan tetapi sekali ini Aji tidak hanya mengandalkan kelincahan gerakan ilmu silat wanara sakti untuk mengelak, melainkan untuk balas menyerang. Terjadilah pertempuran yang amat seru. Aji harus mengakui bahwa lawannya memang hebat, memiliki ilmu silat aneh yang dimainkan dengan senjata suling, yang dapat mengimbangi ilmu silatnya wanara sakti. Di lain pihak, Kisumali juga terheran-heran. Belum pernah dia bertemu tanding seorang yang masih begini muda namun memiliki kepandaian yang demikian tinggi. Mereka saling serang, balas-membalas. Hanya bedanya, kalau Aji hanya menyerang untuk merobohkan lawan tanpa membunuhnya, sebaliknya Kisumali menyerang dengan jurus-jurus maut. Puluhan jurus lewat dan pertandingan itu masih berlangsung seru. Tiba-tiba Winarsi datang berlari-lari. Wanita ini merasa khawatir sekali melihat suaminya dan Aji pergi ke hutan itu. Ia lalu melakukan pengejaran dan ketika tiba di dalam hutan itu ia melihat suaminya sedang berkelahi mati-matian dengan Aji. Cepat ia nekat memasuki arena perkelahian dan mencabut sebatang pisau belati yang tadi diambilnya dari rumah sebelum mengejar ke hutan. Kalian berhenti atau aku akan membunuh diri. Teriakan ini mengejutkan hati Aji dan cepat ia melompat ke belakang sehingga Kisumali terpaksa menghentikan gerakannya juga. Dia sudah mandi keringat sendiri dan pernapasannya agak terengah. Kakang Sumali, engkau telah menuduhku secara keji sekali. Aku adalah istrimu yang sudah beberapa tahun mendapat bimbinganmu sehingga aku mengerti tentang harga diri seorang wanita. Harga diri seorang istri adalah kesetiaannya terhadap suami. Aku bersumpah bahwa aku tetap setia kepada suamiku. Biarlah aku dikutuk para dewa kalau aku melanggar kesetiaanku dan bertindak zina dengan pria lain. Kakang Sumali, engkau boleh saja menuduh aku sesat. Akan tetapi engkau berdosa besar sekali kalau kau menuduh Adimas Aji. Dia telah menyelamatkan aku berhutang budi dan nyawa kepadanya, dan apa balasanmu? Engkau malah hendak membunuhnya. Kalau dia mati di tanganmu, Kakang, aku akan membunuh diri untuk menebus dosamu kepadanya. Adimas Aji, jangan lanjutkan perkelahian ini. Kalau sampai Kakang Sumali tewas dalam perkelahian ini, apa gunanya aku hidup? Hanya dia seorang gantungan hidupku, kebahagiaanku, dan hanya dialah pria yang kucinta.
Maka kalau dia tewas, aku akan membunuh diri pula. Setelah berkata demikian, Winarsih mengancam dengan menempelkan ujung belati di dadanya dan menangis sesenggukan. Paman Sumali, apakah engkau belum insaf betapa setia dan besar cinta kasih istrimu kepadamu? Apakah engkau belum juga mau mendengar penjelasanku? Tanya Aji dengan alis berkerut merasa iba kepada Winarsih dan merasa gemas kepada Ki Sumali. Ki Sumali memandang kepada Winarsih dengan alis berkerut, lalu memandang kepada Aji. Terbayang lagi dalam ingatannya ketika ia melihat istrinya itu duduk berhimpitan dengan pemuda itu, berboncengan di atas punggung seekor kuda. Teringat betapa pemuda itu membantu Winarsih turun dari kuda dengan mengangkatnya pada pinggangnya, lalu betapa istrinya bertukar pakaian dalam sebuah gubuk, dan sikap dan pandang mata dari kedua orang muda itu ketika saling bicara dan berhadapan. Cemburu merupakan api yang berkobar membakar segalanya, merupakan racun yang menggerogoti hati, mengacaukan pertimbangan akal dan menggelapkan pandangan. Ki Sumali menghela napas panjang, menyelipkan suling di pinggangnya. Akan tetapi ketika Aji dan Winarsih sudah merasa lega melihat gerakan Ki Sumali ini, mereka dikejutkan ketika tiba-tiba tangan kanan Ki Sumali menghunus kerisnya. Keris itu berluk 9 dan bentuknya seperti ular, warnanya hitam legam. Itulah keris pusaka Sarpo Langking, ular hitam, yang mengandung bisa amat mematikan. Hayo, Lindu Aji, jangan kepalang tanggung. Engkau atau aku yang harus mati, kata Ki Sumali. Aji menjadi marah sekali. Bukan main kerasnya hati orang ini. Sungguh buta mata batinnya, tidak tahu memiliki istri yang demikian setia dan mencinta. Orang macam ini harus diberi pelajaran keras. Akan tetapi keris pusaka yang dipegangnya itu tampak ampuh dan berbahaya sekali. Maka dia pun segera menghampiri buntalan pakaiannya, membukanya dan mencabut keris pusaka Kiai Nagawelang pemberian Sultan Agung untuk menandingi keris hitam di tangan lawannya. Kalau itu kehendakmu, Paman Sumali, aku hanya ingin melayanimu, kata Aji. Akan tetapi tiba-tiba Ki Sumali membelalakan matanya memandang ke arah keris Kiai Nagawelang yang berada di tangan Aji. Suaranya terdengar gemetar ketika dia berkata lirih. Pusaka itu. Luk 13 berkepala naga terhias jamang. Berlapis emas. Ah. Bukankah itu Kiai Nagawelang? Keris pusaka Mataram buatan Paman Empu Supa? Aji merasa heran akan perubahan sikap Ki Sumali yang tiba-tiba tampak jinak dan tenang, juga memandang keris pusakanya dengan sikap hormat. Benar sekali, Paman. Pusakaku ini adalah Kiai Nagawelang. Akan tetapi, pusaka itu milik Gusti Sultan Agung. Bagaimana bisa berada di tanganmu? Tanyanya sambil memandang kepada Aji dengan sinar mata penuh selidik. Aku menerimanya sebagai anugerah dari Gusti Sultan, sebagai tanda bahwa aku adalah utusan beliau yang mendapatkan kekuasaan. Jawab Aji sejujurnya. Tiba-tiba Ki Sumali menekuk lututnya dan menyembah kepada Aji. Mohon beribu ampun, Raden. Saya tidak tahu bahwa Raden adalah utusan Gusti Sultan yang diberi kekuasaan memiliki Kiai Nagawelang. Saya berdosa besar telah tidak percaya kepada Raden. Aji tersenyum dan tahulah dia bahwa orang ini, betapapun keras hatinya, ternyata adalah seorang yang setia dan menghormati Sultan Agung sebagai junjungannya. Dia cepat membungkuk, memegang kedua pangkal lengan Ki Sumali, mengangkatnya dan berkata, Ah, Paman Sumali, aku hanya seorang utusan, harap jangan menghormati aku secara berlebihan. Bersikaplah wajar saja dan jangan sebut aku Raden agar kita dapat bicara dengan leluasa tanpa rikuh-rikuh. Diam-diam Aji mengerahkan tenaga saktinya, Ki Sumali dapat merasakan getaran kuat melalui telapak tangan pemuda itu yang memegang kedua bahunya. Sekali lagi mereka ingin saling menguji dan dia mengerahkan Aji kesaktiannya membuat tubuhnya menjadi berat sekali. Akan tetapi tetap saja tubuh atasnya terangkat dan dia terpaksa berdiri. Dia memandang wajah pemuda itu penuh kagum dan kini wajahnya cerah berseri dan mulutnya menyungging senyuman. Alap-alap laut kidul karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Anak Mas Aji, kini aku tidak merasa heran mengapa Gusti Sultan Agung mengangkat engkau menjadi utusan dengan membekali keris pusaka Kiai Nagawelang sebagai tanda pengenal. Nah, sekarang ceritakanlah, anak Mas. Apa yang sesungguhnya terjadi dengan istriku Winarsih? Istrimu Mbakayu Winarsih, tadi telah berkata sebenarnya. Ia diculik orang dan dilarikan dari Loano dengan menggunakan perahu menuju ke hilir. Aku yang sedang melakukan perjalanan berkelana melihat ia dengan dua orang laki-laki penculiknya.
Aku hendak dirampok oleh anak buah orang itu, bahkan yang seorang juga ikut mengeroyok. Setelah merobohkan 5 orang yang mengeroyokku, aku lalu terjun ke air dan mengejar perahu yang didayung seorang pemimpin perampok dan yang melarikan Makayu Winarsi. Aku berhasil menyusul dan mengalahkan pemimpin perampok itu setelah berkelahi di dalam air. Akan tetapi perahu itu dia gulingkan. Untung Makayu Winarsi belum sampai hanyut. Aku menolongnya dan membawanya berenang ke tepi sungai. Nah, karena kami basah kuyup, untuk mencegah ia masuk angin, aku lalu meminjamkan seperangkat pakaian untuk ia pakai sebagai pengganti pakaiannya yang basah kuyup. Kemudian aku mengantar ia pulang ke Loano. Karena perjalanan cukup jauh dan Makayu Winarsi ingin sekali segera dapat pulang dan bertemu denganmu, maka kami lalu berboncengan di atas kuda. Percayalah, Paman, aku cukup menghayati aturan tata susila yang pernah diajarkan mendiang Bapa dan Eyang guruku dan Makayu Winarsi adalah seorang wanita yang bersusila, baik budi dan setia kepada suami sehingga biarpun kami berboncengan, akan tetapi kami saling menjaga sehingga kami tidak berhimpitan. Karena itu tuduhanmu tadi terhadap istrimu sungguh tidak pantas dan amat menyakiti hati Makayu Winarsi yang kesetiaan dan kasih sayangnya kepadamu murni dan bersih. Ki Sumali mengerutkan alisnya, matanya menunjukkan penyesalan besar ketika dia memandang kepada Winarsi yang masih bersimpuh di atas tanah dan menangis terseduh-seduh. Wanita itu masih menggenggam gagang pisau belati dan mendengar pembelaan Aji, hatinya terasa perih seperti disayat-sayat sehingga tangisnya semakin mengguguk. Aduh, Diajeng Winarsi. Ki Sumali berlutut dan merangkul istrinya. Maafkan aku, Diajeng. Mataku seperti buta. Telingaku seperti tuli sehingga aku tega menotori kesucianmu dengan tuduhan-tuduhan keji. Sudah sepatutnya kalau engkau tanamkan cundrik, belati, itu ke dadaku, Diajeng. Kakang Sumali. Winarsi melepaskan belatinya dan ia pun menangis dalam dekapan suaminya. Kedua orang suami istri itu bertangisan dan pada saat itu terasa benar oleh mereka betapa mereka itu sesungguhnya saling mencinta. Aji melangkah mundur dan mengalihkan pandangan sambil tersenyum. Hatinya girang bukan main melihat sepasang suami istri itu telah rukun kembali. Betapa bahagianya seorang pria seperti Ki Sumali yang sudah tua itu memiliki seorang istri seperti Winarsi yang masih muda, ayu manis dan baik budi penuh kasih sayang pula. Diam-diam dia mengharapkan agar kelak dia dapat memperoleh jodoh seorang wanita seperti ini. Setelah keharuan mereka agak mereda, Ki Sumali merangkul istrinya dan diajak bangkit berdiri. Ah, benar seperti yang dikatakan anak Mas Aji tadi. Aku telah mabok, bahkan gila karena cemburu buta. Akan tetapi, anak Mas Aji, dapatkah perasaan cemburu itu dihilangkan dari hati yang lemah ini? Aku jauh lebih tua dari Diajeng Winarsi, bahkan ia sepantasnya kalau menjadi anakku. Bagaimana perasaan cemburu tidak akan menggoda hatiku kalau ia bertemu dengan pria lain yang jauh lebih muda dan tampan dariku? Ki Sumali bertanya sambil memandang wajah Aji. Pemuda itu tersenyum. Dia adalah seorang pemuda yang sama sekali belum mempunyai pengalaman tentang cinta dan cemburu. Akan tetapi dia sudah memiliki dasar pengertian yang luas tentang kehidupan. Dari mendiang Ki Tejo Budi dia mendapat gembengan batin dan diperkenalkan dengan nafsu-nafsu daya rendah dan segala macam ulahnya yang selalu mencoba untuk menguasai manusia. Paman Sumali, sesungguhnya saya pribadi belum pernah merasakan apa yang dinamakan cinta terhadap wanita dan bagaimana rasanya cemburu itu. Akan tetapi saya dapat menduga dan membayangkan. Paman, kalau saya tidak salah, cemburu timbul karena ketidakpercayaan. Adalah keliru sekali kalau Paman tidak percaya kepada Makayu Winarsi. Ia seorang wanita dan istri yang kiranya sukar Paman dapatkan keduanya di jagat ini. Berilah kepercayaan sepenuhnya kepadanya, Paman, percaya dengan penuh keyakinan bahwa ia tidak akan sudi melakukan penyelewengan. Kepercayaan penuh keyakinan itu pasti akan mampu melenyapkan racun cemburu yang mengeram di dalam hati Paman. Apa yang dikatakan Dimas Aji itu tepat dan benar sekali. Kakang Sumali. Hal itu telah terbukti dalam hatiku. Aku percaya dengan penuh keyakinan bahwa engkau tidak akan menyeleweng dan wanita lain dan selama ini aku tidak pernah merasa cemburu kepadamu, Kakang, biarpun aku tahu bahwa engkau amat terkenal di Loano dan banyak wanita terkagum-kagum kepadamu. Ki Sumali mengangguk-angguk dan memandang kepada Aji dengan pandang mata penuh kagum. Ikuti terus kisah ini selanjutnya dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.